Abu Nawas menghina hidangan Baginda Raja. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas ditantang oleh beberapa menteri istana untuk mengkritik hidangan yang dimakan Baginda Raja. Tentu hal ini bukanlah perkara mudah, sebab Abu Nawas harus mengkritik langsung di hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang merasa heran dengan tantangan tersebut mencoba bertanya, "Kenapa kalian menginginkan aku melakukan itu?" tanya Abu Nawas. Para menteri istana lalu memberitahu bahwa koki istana yang baru masakannya kurang enak, tapi mereka takut mengatakannya kepada Baginda Raja. Mendengar alasan mereka, Abu Nawas pun kemudian berkata, "Baik, aku terima tantangan kalian, tapi hadiah apa yang akan kalian berikan bila aku berhasil melakukannya?" Para menteri istana membalas, "Kami akan memberimu 100 dinar. Akhirnya Abu Nawas bersedia melakukannya. Maka sebuah kesepakatan di antara mereka. Pada esok harinya seperti biasa, ketika menjelang waktu makan siang, Baginda Raja mengundang para menterinya untuk makan bersama di istana. Setelah mereka duduk di depan meja makan, salah satu menteri berkata, "Paduka yang mulia, rasanya makan siang kali ini akan lebih menyenangkan bila ada hiburannya." Baginda Raja membalas, "Bagus juga saranmu, tapi hiburan apa yang paling tepat?" Menteri tersebut menjawab, "Kita undang saja Abu Nawas makan bersama dan suruh dia membacakan syair. Bukankah dia adalah penyair ulung?" Baginda Raja pun setuju. Tanpa menunggu lama, ia menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. Ia kemudian dipersilakan duduk bersama di depan meja makan. Ketika para menteri mulai menyantap hidangan, Baginda Raja menoleh ke arah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau pandai bersyair. Maukah kau menghormati kami dengan sebuah syair?" perintah Baginda Raja. Abu Nawas yang tidak pernah menghindar dari tantangan segera berdiri dan membacakan syair. "Wahai Paduka yang mulia, kemurahan hatimu bersinar begitu cemerlang. Hidangan lezat dan minuman yang istimewa adalah pemandangan yang menyenangkan. Namun, kalau boleh saya menyampaikan, bumbu masakannya agak terlalu asam." Baginda Raja yang terkejut dengan keberanian Abu Nawas merasa tersinggung dan agak emosi. "Hei Abu Nawas, lancang benar ucapanmu. Beraninya kau mengkritik juru masak istana, apalagi di jamuan hidangan makan siangku," hardik Baginda Raja. Suasana mendadak menjadi hening. Para menteri istana hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Tak ada yang berani menatap Baginda Raja. Namun beda dengan Abu Nawas. Dengan wajah konyolnya ia kembali berkata, "Maafkan saya wahai Paduka, saya hanya mengatakan kebenaran. Dan kebenaran itu bagaikan bumbu masak yang enak, menambah cita rasa hidup Paduka," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, seketika Baginda Raja tertawa dibuatnya, dan perjamuan makan pun berlanjut dengan lebih meriah. Kemampuan Abu Nawas dalam mengubah situasi tegang menjadi penuh gelak tawa membuat para menteri istana merasa kagum. Dan berkat sindiran Abu Nawas lewat syair dadakannya, koki istana yang baru kini diganti dengan koki yang lain yang masakannya lebih lezat dan nikmat. Para menteri istana pun kini bisa menikmati kembali hidangan makan siang dengan penuh selera. Sesuai kesepakatan awal, Abu Nawas mendapatkan hadiah 100 dinar dari para menteri istana. Jawaban cerdas Abu Nawas. Di sela-sela waktu senggangnya,
Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ia ingin kembali menguji seberapa cerdiknya Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Wahai Abu Nawas, menurutmu mana yang lebih baik, berkata jujur atau berkata bohong? Tanya Baginda Raja. Berkata jujur itu lebih baik Paduka, jawab Abu Nawas. Tetapi tidak selamanya jujur itu baik, karena terkadang kebohongan bisa menyelamatkan nyawa, sanggah Baginda Raja. Bisa dijelaskan apa maksud dari ucapan Paduka? Pinta Abu Nawas. Begini Abu Nawas, misalnya negeri kita diserang oleh musuh, karena kalah jumlah dan persenjataan, musuh berhasil menguasai negeri kita. Tapi mereka tidak berhasil menangkapku. Lalu mereka menanyakan kepadamu tentang persembunyianku. Apakah kamu akan berkata jujur, padahal kamu tahu di mana aku bersembunyi? Apakah kamu tega membiarkan rajamu akan dibunuh? Tanya Baginda Raja. Oh, kalau begitu aku tidak akan berbohong dan tidak akan berkata jujur. Aku akan berkata, aku tidak tahu, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun menertawakan kecerdikan Abu Nawas dan menghadiahinya sekantong keping emas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada tetangga Abu Nawas yang terkenal sangat kikir dan bahil. Dia adalah Abu Jahil. Suatu hari ia mendatangi Abu Nawas untuk mengadukan masalahnya. Abu Jahil berkata, "Wahai Abu Nawas, beberapa hari ini aku kehilangan nafsu makanku. Bisakah kau membantuku?" Pintanya kepada Abu Nawas. "Oh, itu perkara mudah, tapi aku butuh sesuatu untuk mengatasi masalahmu itu," kata Abu Nawas. "Benarkah apa yang kau butuhkan? Katakan saja Abu Nawas. Yang penting nafsu makanku kembali normal," tanya Abu Jahil. "Bawalah roti yang paling enak yang kau simpan di rumahmu," perintah Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil yang pelit itu langsung pulang ke rumah mengambil beberapa roti miliknya. Singkat cerita, ia pun kembali menemui Abu Nawas dengan membawa 3 potong roti yang paling enak. "Ini rotinya Abu Nawas, lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Abu Jahil. Tanpa menjawab sepatah kata pun, tiba-tiba Abu Nawas mengambil sepotong roti dan memakannya sampai habis. Kemudian ia mengambil roti yang kedua dan memakannya kembali. Setiap kali Abu Nawas memakan roti, Abu Jahil yang pelit itu hanya bisa menatapnya. "Kurang ajar, Abu Nawas, dia memakan rotiku seenaknya." Batin Abu Jahil merasa tidak rela. Lama-kelamaan muncul juga rasa lapar pada dirinya. Dan ketika Abu Nawas hendak mengambil roti yang ketiga, Abu Jahil buru-buru mencegahnya. "Cukup Abu Nawas, aku mau ambil kembali roti ini. Aku juga merasakan lapar," kata Abu Jahil. "Lihat, sekarang nafsu makanmu sudah kembali," balas Abu Nawas. Akan tetapi Abu Jahil masih penasaran kenapa hanya dengan cara yang seperti itu nafsu makannya bisa kembali normal. Ketika ia menanyakan kepada Abu Nawas, dengan bijak Abu Nawas menjelaskannya bahwa dengan sering berbagi makanan dengan orang-orang, selera makan akan bertambah. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, Abu Nawas diutus Baginda Raja supaya meninjau asrama penampungan orang-orang gila. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan mereka. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat di antara mereka terdapat seorang pemuda ganteng. Penampilannya bersih, tidak mencerminkan seperti orang gila. Merasa si pemuda diperhatikan terus, ia pun menghampiri Abu Nawas. "Hai Tuan, saya ingin mengajukan pertanyaan."
kata si pemuda. "Oh, silahkan," balas Abu Nawas. "Kapankah seorang yang tidur bisa menikmati tidurnya?" tanya si pemuda. "Ketika dia bangun dari tidurnya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana dia dapat menikmati tidur padahal ia sudah bangun?" tanya pemuda itu kembali. "Ya, kelezatan tidur itu sebelum dia tidur," jawab Abu Nawas. Namun pemuda itu kemudian bertanya lagi, "Bagaimana dapat menikmati kelezatan tidur sedangkan dia belum tidur?" Abu Nawas menjawab, "Kelezatan dan kenikmatan tidur saat dia tidur." Mendengar jawaban Abu Nawas, pemuda gila itu merasa tidak puas. Ia pun lantas berkata, "Orang yang sedang tidur tidak bisa merasakan sesuatu. Bagaimana bisa orang yang tidak sadar bisa merasakan sesuatu?" Abu Nawas terbengong mendengar jawaban pemuda itu. Kali ini ia tidak bisa menjawab pertanyaan si pemuda. Abu Nawas pun lalu bersumpah tidak akan lagi berdebat dengan orang gila. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas menghadiri sebuah pesta pernikahan. Di pesta itu, Abu Nawas disambut penuh hormat dan dipersilahkan duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. Tidak lama kemudian, datanglah kawan Abu Nawas yang terkenal rakus. Ia langsung duduk di samping Abu Nawas dan memakan hidangan yang ada di depannya. Abu Nawas terus memperhatikan kawannya itu. "Ini orang rakus sekali, hampir semua hidangan dimakannya," gerutu Abu Nawas. Di samping makan sebanyak-banyaknya, kawannya Abu Nawas itu sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan kawannya tersebut, Abu Nawas timbul ide untuk mengerjainya. Ia lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam, Abu Nawas menuangkan air teko tersebut ke kantong baju kawannya. Tentu saja kawannya itu terkejut dan berteriak, "Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kantong bajuku kau tuangi air?" bentak kawannya. "Maaf kawan, aku tidak bermaksud jahat," tutur Abu Nawas. "Jelas-jelas kamu berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" kata kawannya semakin geram. "Sekali lagi saya mohon maaf kawan, saya tidak ada niatan untuk mempermalukanmu. Tapi tadi kulihat betapa banyak makanan yang ditelan oleh kantong bajumu. Saya khawatir dia akan haus. Karena itu kuberi minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Semua tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas. Sementara kawannya itu langsung meninggalkan pesta dengan menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dan membawakan secangkir teh hangat. Sang istri lalu berkata kepada Abu Nawas, "Wahai suamiku, sepertinya saya ingin buah jeruk. Maukah engkau membelikannya untukku?" tanya sang istri. Tanpa menunggu lama, setelah meneguk secangkir teh, Abu Nawas segera pergi ke pasar saat itu juga. Setibanya di sana, Abu Nawas memasuki toko yang menjual buah-buahan. Ia terlihat sibuk memilih buah jeruk yang manis. Satu persatu buahnya ia masukkan ke dalam keranjang dan ditimbang oleh si penjual. "Beli berapa kilo tuan?" tanya si pedagang. "2 kilo saja," jawab Abu Nawas. Disitulah Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Ia menduga kalau si pedagang curang dengan cara mengurangi timbangan. Dan ternyata benar. Setibanya di rumah, Abu Nawas menimbang kembali buahnya
dan bobotnya memang kurang dari 2 kilo. Kurang ajar, dia menipuku. Saya tidak akan beli di situ lagi, ucap Abu Nawas. Suatu hari, ada seorang pengemis yang sering meminta-minta di pasar. Meskipun ia seorang pengemis, tapi ia orang yang sangat jujur. Saat ia berjalan meninggalkan pasar, tiba-tiba ia menemukan sebuah tas. Ia pun segera mengambil dan membukanya. Ya Allah, tas siapa ini? Ada uang 1000 dinar di dalamnya. Aku harus mencari pemiliknya, pikir si pengemis. Si pengemis lalu segera kembali ke pasar. Setibanya di pasar, ia melihat seorang pedagang berteriak, "Bagi siapa saja yang menemukan tas berisi uang 1000 dinar, maka aku akan memberikan hadiah." Pedagang tersebut ternyata adalah pedagang buah yang terkenal curang, di mana tempo hari Abu Nawas juga belanja ke situ. Si pengemis segera menemui pedagang tersebut dan menyerahkan tas yang ia temukan. "Tuan, aku menemukan tas Tuan," kata si pengemis. Pedagang buah itu lalu menghitung uang di dalam tasnya. Jumlahnya masih utuh 1000 dinar. Sementara si pengemis masih berdiri di hadapannya. "Ngapain kamu masih di sini?" tanya si pedagang. "Bukankah Tuan berkata akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang menemukannya?" "Aku menunggu hadiah dari Tuan," jawab si pengemis. Ternyata si pedagang bukan hanya curang, tapi ia adalah orang yang licik dan serakah. Ia pun tega hendak menipu si pengemis. "Hadiah? Apa saya tidak salah dengar? Tas ini seharusnya berisi 2000 dinar, tapi ini isinya 1000 dinar. Kau pasti yang mengambil sisanya. Pergilah sebelum aku laporkan kepada Tuan Hakim," kata si pedagang dengan kasar. "Aku memang pengemis, Tuan, tapi aku orang yang jujur," ujar si pengemis. "Kamu memang keras kepala. Mari kita bawa masalah ini kepada Tuan Hakim," ajak si pedagang. Akhirnya mereka berdua pergi menemui Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata Tuan Hakim sedang buru-buru pergi ke istana. "Maaf, saya sedang sibuk sekarang. Saya tidak bisa menangani urusan kalian. Begini saja, kalian temui Abu Nawas. Dia pasti akan memberikan keputusan yang adil. Dia adalah orang kepercayaan Baginda Raja," tutur Tuan Hakim. Mereka berdua lalu menemui Abu Nawas di rumahnya. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. "Saya mau minta keadilan, Tuan. Saya sudah menolong dia menemukan tasnya yang hilang, tapi saya malah dituduh mencuri," ujar si pengemis. "Dia memang mengembalikan tas saya, tapi isinya berkurang. Seharusnya ada 2000 dinar, tapi tinggal 1000 dinar. Pasti dia telah mencuri sisanya," kata si pedagang tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Bukankah pedagang ini yang terkenal curang? Pasti dia telah berbohong, pikir Abu Nawas. "Sini tasnya, saya mau lihat," perintah Abu Nawas. Si pedagang lalu menyerahkan tasnya yang berisi 1000 dinar. "Apakah kamu yakin tas ini isinya 2000 dinar?" tanya Abu Nawas kepada si pedagang. "Iya Tuan, saya yakin. Tas ini berisi 2000 dinar," jawab si pedagang. "Dan kamu, apa kamu yakin tas yang kamu temukan berisi 1000 dinar?" tanya Abu Nawas kepada si pengemis. "Benar Tuan," jawab si pengemis. "Kamu sama sekali tidak mengambil uangnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Sumpah Tuan, saya tidak mengambilnya. Saya memang pengemis, tapi saya orang yang jujur,"
jawab si pengemis. Dia bohong tuan, tas itu seharusnya berisi 2.000 dinar, sergah si pedagang. Sudah, begini saja, saya mau tanya sekali lagi. Kamu yakin tas kamu berisi 2.000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Saya yakin sekali tuan, jawab si pedagang. Kau bilang tasmu berisi 2.000 dinar, sementara tas yang ditemukan oleh si pengemis isinya 1.000 dinar. Berarti tas yang ia temukan bukan milik kamu. Sekarang tas ini akan saya serahkan kepada si pengemis. Dialah pemilik tas tersebut, karena ia telah menemukannya, kata Abu Nawas. Tapi tuan, tas itu persis punya saya, balas si pedagang. Tas seperti itu banyak dijual di pasar. Bukan hanya kamu saja yang memiliki tas seperti itu. Sekarang lebih baik kamu pulang atau aku adukan kamu kepada Baginda Raja kalau kamu sering curang saat berdagang, ancam Abu Nawas. Mendengar itu, si pedagang langsung pucat pasi. Daripada ia harus menerima hukuman, lebih baik ia kehilangan uang 1.000 dinar jatuh ke tangan si pengemis. Kisah selanjutnya. Ulah konyol Abu Nawas kali ini benar-benar keterlaluan. Ia memasukkan pisau belati ke dalam tas prajurit pengawal kerajaan. Akibatnya, sang raja sempat menuduh prajurit tersebut hendak membunuh dirinya. Prajurit yang tidak tahu menau itu menyangkal tuduhan sang raja. Bahkan ia tidak tahu asal-usul pisau belati yang ada di dalam tasnya. Sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mati prajurit tersebut. Dan guna penyelidikan lebih lanjut, prajurit itu diinterogasi untuk mengetahui motif rencana pembunuhan kepada sang raja. Namun si prajurit melakukan pembelaan diri. Ia bersumpah bahwa dirinya tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh Paduka Raja. Ia menyatakan bahwa dia adalah prajurit yang setia, siap mengorbankan nyawa untuk keselamatan sang raja. Bagaimana mungkin ia sampai tega berencana membunuhnya? Untuk mengetahui kebenarannya, maka pihak istana mengambil langkah investigasi. Kalau ternyata tidak terbukti, maka prajurit tersebut akan dibebaskan dari hukuman mati dan tetap menjadi prajurit pengawal raja. Setelah dilakukan investigasi dan mendapat keterangan dari beberapa saksi-saksi, barulah diketahui bahwa itu adalah ulah usil Abu Nawas. Sang raja pun merasa geram dan murka. Beliau lalu menyuruh seluruh prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah berhasil ditangkap dan dibawa ke istana, Abu Nawas amat terkejut. Ternyata Raja Harun ar-Rasyid telah mengumpulkan rakyatnya untuk menyaksikan proses hukuman mati yang telah dijatuhkan kepadanya. Abu Nawas sempat membela diri dan menganggap hukuman mati terlalu berlebihan untuknya. Namun, sang raja yang sudah marah dengan ulah Abu Nawas tidak memperdulikannya. "Hei Abu Nawas, apa alasanmu memasukkan pisau belati ke dalam tas prajuritku?" bentak sang raja. Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda yang mulia, hamba akui hamba telah berbuat salah, tapi hamba melakukan itu hanya untuk menguji apakah prajurit Paduka Raja waspada dengan keselamatan Paduka. Bagaimana bila ternyata yang saya masukkan ke dalam tas adalah bom? Tentunya saat itu Paduka Raja dan para prajurit pengawalnya sudah mati semua." Sang raja sempat kaget dan menelan ludah mendengar jawaban Abu Nawas. Dalam hati sang raja berkata, "Ada benarnya juga apa yang dikatakan Abu Nawas.
Ternyata Abu Nawas sangat perhatian dengan keselamatan dirinya. Namun, tiba-tiba di benak sang raja terbesit rencana iseng untuk mengerjai Abu Nawas. Ia ingin balik mengerjai Abu Nawas. Ini adalah saat yang tepat, gumam sang raja dalam hati. Dengan berpura-pura masih marah, raja kembali berkata kepada Abu Nawas, "Apapun alasanmu tidak bisa dibenarkan. Kamu tetap harus menerima hukuman mati." Abu Nawas kaget bukan kepalang. Niatnya yang baik malah berakhir tragis. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya untuk mengambil seekor anak ayam, lalu anak ayam itu diberikannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun heran dengan maksud semua ini. "Hei Abu Nawas," hardik sang raja, "kamu pegang anak ayam itu dan silahkan kamu bunuh anak ayam itu dengan cara apapun terserah kamu. Karena saya akan membunuhmu persis seperti cara kamu membunuh anak ayam itu." Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun memutar otak mencari cara agar lolos dari hukuman mati. Namanya saja Abu Nawas, pasti tidak akan kehabisan akal. Ia perlahan mengangkat anak ayam dan mengelus pantat anak ayam itu, lalu meniup-niup pantat anak ayam dengan mulutnya. Melihat itu, sang raja bingung. "Apa maksud dari perbuatanmu itu, wahai Abu Nawas? Aku menyuruhmu untuk membunuh anak ayam itu," ucap sang raja. Abu Nawas menjawab, "Ya, beginilah cara saya membunuh anak ayam paduka yang mulia. Saya meniup pantat anak ayam agar perutnya penuh dengan angin, dan lama-lama pasti bisa menyebabkan kematian." "Ada saja cara Abu Nawas lepas dari jebakan saya," ucap sang raja dalam hati. "Mana mungkin saya meniup pantat Abu Nawas? Dasar kurang ajar Abu Nawas," sambungnya dalam hati. Karena merasa kesal gagal mengerjai Abu Nawas, sang raja pun menyuruh Abu Nawas agar segera pergi dari hadapannya. Abu Nawas kembali selamat dan lepas dari jebakan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Jangan suudzon. Raja Harun ar-Rasyid memiliki kebiasaan untuk menghilangkan kejenuhan, yaitu dengan berburu. Di sela-sela waktunya melayani masyarakat dan di saat kepenatan muncul, Raja Harun ar-Rasyid akan pergi ke hutan untuk berburu. Berhasil atau tidak dalam perburuannya, Raja tidak peduli. Dia sudah merasa terhibur dengan meninggalkan istana dan pergi ke tengah hutan untuk mengejar-ngejar binatang buruan. Seperti kebiasaannya, untuk refreshing, Raja Harun ar-Rasyid bersiap-siap untuk berburu. Khalifah memerintahkan para pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan selama berburu. Berbeda dengan acara berburu sebelum-sebelumnya, kali ini Khalifah mengajak serta penasehatnya, yaitu Abu Nawas. Saat Abu Nawas menemuinya, Raja meminta Abu Nawas untuk membantunya membawakan perbekalan. Karena Abu Nawas memiliki perawakan yang kurus, Khalifah menawarkan kepada Abu Nawas untuk memilih sendiri barang apa yang akan dibawa. Untuk sejenak, Abu Nawas terdiam seraya melihat ke beberapa barang yang akan dibawa Khalifah berburu. Kemudian Abu Nawas memilih kantong air minum yang cukup besar dan berat tentunya. Raja dan semua pembantunya terheran-heran. Bahkan ada yang menertawakan, menganggap Abu Nawas itu bodoh, karena telah memilih kantong air yang besar dan berat.
Padahal ada barang lain yang lebih kecil dan tentu saja lebih ringan. Khalifah bahkan menanyakannya kepada Abu Nawas, tetapi Abu Nawas hanya menjawab, "Nanti juga Paduka akan tahu alasannya, kenapa hamba memilih kantong air ini." Karena tidak mau berlama-lama, Khalifah pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan. Selama perjalanan, tentu saja Abu Nawas menjadi orang terakhir, berjalan paling ujung, karena beratnya membawa kantong air. Tetapi perjalanan yang jauh mengharuskan rombongan berhenti untuk istirahat sejenak, sekedar melepaskan dahaga. Dan di saat istirahat itu, Abu Nawaslah orang yang paling dicari, karena dia yang membawa kantong air minum. Setelah merasa cukup istirahatnya, perjalanan pun dilanjutkan. Kantong air yang dibawa Abu Nawas isinya berkurang, menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tak lagi berjalan di belakang. Ternyata perjalanan panjang membutuhkan istirahat lebih dari 1 kali. Sehingga setelah Khalifah dan rombongan beristirahat untuk yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya, kantong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang, sampai kemudian kosong sama sekali. Setelah kantong airnya kosong, Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Khalifah, di barisan paling depan. Dan Khalifah pun tersenyum melihat Abu Nawas dan merasa telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukannya sebelum berangkat. Banyak pelajaran atau hikmah dari cerita motivasi Abu Nawas ini. Pertama, jangan pernah berpikiran negatif pada pilihan orang lain. Kita mungkin menganggapnya itu pilihan yang salah. Tetapi bagi orang yang bersangkutan, pilihannya itu adalah yang terbaik. Begitu pula terhadap tindakan, pekerjaan, atau sikap orang lain. Berpikirlah positif, jauhkan suudzon, apalagi curiga dan menuduh. Kedua, jangan menganggap masalah yang sedang kita hadapi saat ini adalah beban yang berat, yang kita tak mungkin sanggup memikulnya. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di akhir surat Al-Baqarah, yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Artinya, setiap beban yang kita hadapi pasti kita mampu memikulnya. Maka bersabarlah dan bertawakallah. Ketiga, kita harus yakin dengan janji Allah bahwa setiap menemukan kesulitan atau masalah, maka selanjutnya kita akan menemukan kemudahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insyirah, yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sampai diulang 2 kali. Abu Nawas kalahkan 3 orang tuli marah-marah cukup dengan melotot. Dikisahkan ada seorang gembala yang mempunyai masalah dengan pendengarannya alias tuli. Meskipun tidak bisa mendengar sejak lahir, ia tidak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu. Kegiatan sehari-hari pria tuli itu adalah menggembala domba-dombanya di bukit padang rumput yang tidak jauh dari rumahnya. Suatu hari saat sedang menggembala domba-dombanya, dia merasakan sakit perut. Ia sudah tidak kuat menahannya untuk buang air besar. Kebetulan ada seseorang yang tidak jauh darinya sedang memotong rumput. Si gembala lalu menghampirinya dan memberikan pesan. "Hai kawan, tolong jaga domba-dombaku ya.
dan tolong awasi jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat. Aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang air besar, kata si gembala tersebut. Ternyata pemotong rumput itu juga tuli. Dia tidak mendengar apapun yang dikatakan si gembala. Pria pemotong rumput mengira kalau si gembala mau meminta rumputnya. Ia pun menjawab, "Enak saja, mengapa kau tidak mencarinya sendiri? Aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus diberi makan. Sudah, sana pergi, jangan ganggu aku," kata si pemotong rumput sembari menggerakkan tangannya. Dikarenakan sama-sama tidak bisa mendengar, si gembala mengira gerakan tangan dari pemotong rumput merupakan isyarat bahwa dirinya bersedia dan menyuruhnya cepat pulang. "Terima kasih kawan, kau benar-benar telah menolongku," kata si gembala. Ia lantas segera berlari pulang ke rumah. Setelah menuntaskan hajat buang air besar, si gembala kembali menemui pemotong rumput. Si gembala menghitung domba-dombanya dengan cermat dan jumlahnya masih lengkap. Dalam hati dia bergumam, sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu. Ia benar-benar bisa dipercaya. Ia telah menjaga domba-dombaku tanpa mengharap ucapan terima kasih sama sekali. Sungguh pribadi yang luar biasa. Oh iya, bukankah salah satu dombaku ada yang pincang? Lebih baik aku berikan kepadanya sebagai rasa terima kasih. Pasti akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya, ujar si gembala. Dia lalu memanggil domba tersebut dan menghampiri si pemotong rumput. "Hai kawan, terimalah hadiah dariku, karena engkau telah menjaga domba-dombaku," kata si gembala sambil menunjukkan domba pincangnya. Melihat hal itu, si pemotong rumput malah menjadi marah. "Dasar kurang ajar, aku tidak melihat apapun yang terjadi selama kau pergi. Kenapa kamu malah meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu? Dari tadi aku sibuk memotong rumput dan sama sekali tidak tahu terkait kejadian yang menimpa kaki dombamu. Pergilah, kalau kau mendekat, aku akan memukulmu," ancam si pemotong rumput dengan emosi. Si gembala pun menjadi heran kenapa si pemotong rumput tiba-tiba marah kepadanya. Tidak berapa lama kemudian, lewatlah seseorang dengan menaiki kuda. Tapi ternyata dia adalah seorang pencuri kuda yang telinganya juga tuli. Kuda yang dikendarainya adalah hasil curian. Si gembala lalu berteriak memanggil pria penunggang kuda. "Tuan, tolong katakan kepadaku apa yang diucapkan si pemotong rumput ini." "Aku ini tuli, Tuan, jadi aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku, malah marah kepadaku," ucap si gembala dengan emosi. Pria pemotong rumput juga tidak mau kalah. Dia bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda. "Begini Tuan, dari tadi aku sedang memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia minta tanggung jawab atas pincangnya kaki domba miliknya. Jelas saja aku marah dituduh seperti itu," balas si pemotong rumput. Si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri mereka berdua. Dikarenakan juga menderita tuli, ia mengira si pemotong rumput dan gembala sedang memarahinya karena mencuri kudanya. "Benar kawan, aku memang barusan mencuri kuda, tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini adalah milik kalian. Maafkan aku kawan," kata si penunggang kuda. "Sudah aku katakan, aku tidak tahu apa-apa atas pincangnya domba orang ini," teriak si pemotong rumput. "Hai kawan, suruh dia jelaskan mengapa menolak pemberianku dan justru marah-marah," teriak si gembala. "Iya, aku mengaku mencuri kuda, tapi aku tuli, jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang memiliki kuda ini," teriak si penunggang kuda.
Di tengah-tengah keributan yang terjadi, melintaslah Abu Nawas. Di hadapan mereka kala itu, Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi. Untuk menggerakkan mulutnya saja sakit bukan main, apalagi berbicara. Ketika melihat, mereka mengira itu adalah seorang sufi yang alim dan sakti. Sebab dari penampilannya, Abu Nawas mengenakan jubah layaknya ulama sufi terpandang. Si pemotong rumput lalu menghentikan Abu Nawas dengan menarik jubahnya. Ia berkata dengan nada berteriak kepada Abu Nawas untuk meminta keadilan. "Tuan Sufi, tolonglah aku. Mereka berdua menuduhku melukai dombanya," kata si pemotong rumput. Si gembala juga berkata kepada Abu Nawas dengan nada teriak, "Wahai Tuan Sufi, aku hanya ingin memberikan domba, tapi dia malah memarahiku." Si pencuri kuda juga ikut-ikutan berteriak, "Tuan Sufi, aku akui bersalah telah mencuri kuda mereka, tapi aku tuli, jadi tidak bisa mendengar perkataan mereka. Aku tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini," ucap si pencuri kuda. Mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak, membuat sakit gigi Abu Nawas bertambah tidak karuan. Ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah ketiganya. Mata hitam Abu Nawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga secara bergantian. Ketiga orang itu mengira Abu Nawas sedang berusaha keras mencari petunjuk atas kebenaran dari situasi ini. Mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot mata tajam Abu Nawas. Mereka takut kalau-kalau Abu Nawas akan menyihir mereka atau setidaknya mengendalikan kemauan mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang menakutkan itu, si pencuri kuda langsung melompat ke punggung kudanya dan segera memacu kudanya lari kencang-kencang. Begitu pula dengan si gembala. Ia segera membawa domba-dombanya menjauh dari Abu Nawas. Sementara si pemotong rumput yang sedari tadi gemetaran segera mengemasi hasil sabitan rumputnya ke dalam karung dan mengangkatnya di bahu, lalu berlari menjauhi Abu Nawas. Setelah ketiga orang tersebut berlari karena ketakutan, Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya. Ia pun berpikir dalam hati, kadang-kadang kata-kata tidak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna. Mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara.